Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam kebaktian. Jemaat yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani. Demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka kidung jemaat kita. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 17. Kidung jemaat nomor 17, ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, duduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bagai udara sumber kehidupan dan tempat gerak semua, laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dikau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, kau kerinduanku. Dengarkanlah hukum Tuhan, yakni dasar titah yang keempat dan artinya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya ialah kita harus takut kepada Tuhan serta mengasihinya dengan menguduskan hari Tuhan. Jangan menganggap rendah akan ibadah hari Minggu, tetapi hendaklah kita setia bersekutu dengan Tuhan pada hari itu, mengucap syukur, mendengar dan mendalami firman-Nya, belajar memahami serta melakukan kehendak-Nya. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku melakukan titah-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita buka kidung jemaat kita. Kita kembali bernyanyi dari kidung jemaat nomor 424, ayat yang pertama, ayat yang ketiga, dan ayatnya yang keempat. Menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat segala kehidupan kami, Engkau setia menyertai kami dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami.
Namun semua itu sering kami gunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami gunakan sebagai alat untuk berpaling darimu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkan kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayatnya yang keempat. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan pada minggu ini,
yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka kembali kidung jemaat kita. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 370, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga ku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Tonah Pimpinan Pusat GKPS nomor 171/3/2020. Hal tonahni Pimpinan Pusat GKPS Bani Minggu Hari Bumi Sedunia 2020. Nahina holongan hagenup kuria GKPS tiba pengantar jemaat baik yanani bei. Salam tahun kepemimpinan yang berkarakter ibagas gurani Tuhan Yesus Kristus. Marhasoman haterima kasihon pasal silayak-layak ni nebata marhite ganup na tinopani. Pakon kesadaran pasal pandilo onta laho mampar diateihon apa maramot kontanoon. Pada son nami ma tonah nami hubanina siam bani na iperingati hita Minggu Hari Bumi Sedunia bani panorong-on. Na parlobi selaku julma na tinopani nebata dosongon rupani tardilo do hita laho meneruskan ahanadop ihorjahon nebata bani tanong-on. Isuruh anjahai itu tapkon do hita laho mampar diatehon pakon manramot kon tanaon apa ganup tinopa sonadop binain ni. Napaduahon ganup arido isaksihon pakon iap kon hita perubahan ni cuaca lang manotu bani panorang parpudion. Ida hita dohoma bani buwe ianan sonaha hajenge sonni na tinopa na gabe hataridahan ni habagalon
pakon hamulyon ni nebata. Domma gabi maseda binaheni polusi pakon sampah. Namang korhon krisis lingkungan hidup. Selaku kurini Tuhan, ia kuhita do paboa haganupan ai mahalani tindakan ni julma na melanggar parentah ni nebata si panopa. Persoalan on dihut do gabi persoalan ni hapor saya onta. Selaku walak na persaya, ia perintah konde batado hita, asi mangguluh ibagas relasi na diar, pakon haganup tinopa, sedolah hopar sedahon, tapi pator sahon do. Napatuluhon, hasedoni na tinopa, marpangkorhon do hubani haganup julma na mangyani tanohon. Terjadi do pemanasan global, si panganon pakon si inuman na terkontaminasi, sunay hama paroh ni morgani na borit na baru songon na idop pakon hitanuan. Panorang on ay panorang na kritis janah tomos, na maniluhita haganup lahaw, marpambahenan secara pribadi, sunay bersama-sama pator sahon tanohon. Maronjulan hubanin parentah pakon pandiloon ni nebata hubata. Salah sada reaksi nyata ng boy ihorjon hita ay mengurangi penggunaan plastik bani perguluhan ari-ari. Tuhan tamana pabayuhon uhurta, pagugohkon sihol ni uhurta, janah mambobay hita, laho marpambahenan pator sahon tanoon. Hidup ni uhur Tuhan Yesus Kristus, pakon holong niate ni menay bata bapa, apa persor ni tulun na pasing mama kasama ni nasyam, gabi pasu-pasu hubani ganup tinopain. Salam pakon tonggo pimpinan pusat GKPS, Pendeta Martin Romanja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Hasoman nain regani Tuhan, kita kembali bernyanyi dari kidung pujian seperti rusa rindu sungaimu. Segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa sebelum menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang masih Tuhan izinkan bagi kami saat ini untuk boleh beribadah. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Kau urapi dia ya Tuhan, bahkan buat seluruh jemaat yang Tuhan kasihi, yang mendengarkan khotbah ini.
Biarlah mereka terberkati, bahkan beroleh pengenalan yang benar, sehingga firman-Mu ini benar-benar menjadi pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-42, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan beritakan untuk kita semua, beginilah firman Tuhan. Judul perikop, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah judul perikop kita hari ini mengenai kerinduan seorang pemazmur kepada Allah. Berbicara kata rindu, saya yakin kerinduan yang paling mendalam saat ini yang kita nyatakan di dalam doa kita, bagaimana supaya pandemi saat ini COVID-19 cepat berlalu. Inilah salah satu yang menjadi kerinduan kita. Sebab apa? Dalam kondisi saat ini, karena pandemi membatasi perkumpulan kita, baik di arisan, baik di sekolah, baik juga di acara-acara semuanya. Tentu kita rindu semua ini boleh berlalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pemazmur saat ini bukan mau mengatakan kerinduannya hanya sebatas perkumpulan, bukan. Tetapi pemazmur menyatakan bahwa dia benar-benar rindu kepada Allah. Kenapa dia rindu kepada Allah? Sebab pada saat itu kondisi pemazmur, Bapak Ibu saudara terkasih, sedang berada terbuang, terasing oleh karena suatu kondisi. Oleh sebab itu tumbuh di dalam dirinya menggambarkan kerinduannya kepada Allah seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Berarti ada sungai yang tidak berair, Bapak Ibu saudara terkasih. Dia juga menggambarkan jiwaku haus kepada Allah. Bahkan dia juga berkata, makananku adalah
air mataku siang dan malam. Ini merupakan kondisi terpuruk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini juga mengawali apa yang kita rasakan saat ini. Mungkin saat ini kita merasa terbuang di dalam suatu kelompok, pembatasan, pertemuan atau dalam segala hal pun itu. Maka pemazmur mau mengatakan ini semua kepada Tuhan. Kenapa pemazmur mengatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam? Karena apa Bapak Ibu saudara terkasih? Karena memang dia terus berharap bertemu dengan mata air. Kalau lagi dia tidak bertemu dengan mata air, maka yang dijumpai menjadi makanannya terus siang dan malam adalah menjadi air mata. Keluhan apa lagi yang dialami oleh pemazmur Bapak Ibu terkasih? Ternyata orang-orang juga berkata kepada dia, di manakah Allahmu? Saat ini juga kita merasa mungkin timbul dalam hati kita. Dalam situasi sekarang ini, ada orang mungkin bertanya, di manakah Allah saat ini? Tapi Allah tidak pernah diam, Bapak Ibu saudara terkasih. Kita harus mampu melihat sisi positif dari setiap kejadian yang terjadi. Banyak hal pelajaran yang boleh kita petik dari kondisi kita saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu dalam situasi seperti itu, pemazmur di dalam ayatnya yang ke-6 mengatakan kepada dirinya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Ini satu-satunya keputusan kita Bapak Ibu terkasih. Satu-satunya jalan bagi kita adalah hanya berharap kepada Allah. Saya yakin apa yang kita bosankan hari ini adalah kerinduan saudara-saudara kita yang berjuang saat ini, mempertaruhkan nyawanya, harus bekerja pagi, siang, dan malam. Bagaimana supaya melakukan pekerjaannya memerangi virus COVID-19 ini Bapak Ibu terkasih. Mungkin ada di antara kita, jemaat kita, bekerja sebagai para medis, mungkin di kepolisian, bahkan yang harus turut ambil bagian. Padahal pemerintah menghimbau kepada kita supaya kita stay at home. Padahal apa yang menjadi kebosanan kita, itulah yang dirindukan oleh saudara-saudara kita. Oleh sebab itu seperti pemazmur juga berkata, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allah tidak pernah salah menempatkan kita. Ketika kita berada di rumah, pasti ada hal yang Tuhan inginkan. Baik itu mungkin kita membangun kekerabatan ayah, ibu, anak, semuanya. Oleh sebab itu kita pergunakan kesempatan ini. Ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini berakhir, disinilah kita membuktikan apakah kita benar-benar rindu kepada Allah. Apakah secara kebetulan Bapak Ibu saya terkasih, di musim pandemi ini hari-hari besar agama, misalnya sembahyang kubur, mungkin di agama tetangga kita sebentar lagi akan merayakan Lebaran. Terkhusus bagi kita juga saat ini dalam masa-masa Paskah. Saya yakin kita perlu mengoreksi daripada ibadah kita. Atau hanya sebatas rutinitaskah? Atau memang sudah benar-benar ada kerinduan di dalam diri kita? Saat ini banyak orang yang mengupdate status rindu untuk beribadah. Oleh sebab itu harapan dan doa kita, ketika ini akan berlalu, mari kita nyatakan kerinduan kita yang sesungguhnya. Mari kita nyatakan apa yang menjadi kerinduan kita saat ini. Kalau Tuhan mengizinkan suatu saat nanti, dalam waktu dekat, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan. Kita berikan apa yang boleh kita nyatakan kepada Allah sebagai rasa syukur kita, sebagai tanda bukti kita benar-benar merindukan Allah.
Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih, minggu kita saat ini adalah Minggu Quasimodo-Giditi, yang berarti jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Songondak danak na baru tubuh. Ini membuktikan dia harus terus bergantung kepada ibunya. Sama dengan kita. Kita harus menjadi lahir baru. Kita harus terus bergantung kepada Allah. Sebab mungkin dunia tidak mampu menjawab apa yang menjadi persoalan kita. Tetapi Allah akan siap sedia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan teruslah kita berharap, bergantung hanya kepada Allah saja. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau melihat hati kami. Seperti pemazmur menggambarkan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saat ini juga kami benar-benar rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami. Ternyata jauh lebih indah lagi ya Tuhan, ketika kami rindu bersekutu dengan Engkau. Biarlah momen yang indah ini, ketika kami bersama dengan keluarga kami, inilah waktu bagi kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak, kami mau firman yang boleh kami dengarkan benar-benar menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui nama satu yang indah, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Jemaat terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Tuhan Allah yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pekerjaan kami, dan biarlah kami tetap memberikan yang terbaik ke dalam kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Sekarang bersyukur, hai hati. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.